Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya mau melakukan aktivitas pruning ya, usia sawit 5 tahun, semoga dilancarkan teman-teman. Nah teman-teman, ini kondisi dodos kita. Tidak pernah diasah ya. Kalau tajam sih lumayan tajam teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, lahannya cuma sedikit aja. Kondisi dodos kita yang penting power. Kita sama-sama belajar teman-teman. Ini petani sawit pemula. Oke, kita saksikan kita hari ini pruning babat sampai habis. Dihabiskan maksudnya pelepahnya ya, yang kita sisakan. Pokok istilahnya 2 songgo dan 1 songgo. Nanti saya sampaikan yang mana pada 2 songgo dan 1 songgo. Oke, saksikan teman-teman. Nah teman-teman, saya akan melakukan kegiatan pruning hari ini, tapi sebelum itu saya akan memberikan penjelasan sedikit apa sih itu pruning, tujuan dan manfaatnya teman-teman. Jadi sebenarnya pruning itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelapa sawit, yang tindakan itu yang kita lakukan adalah pemangkasan atau pemotongan bagian-bagian tanaman, yaitu pelepah yang tidak produktif, rusak atau terlalu banyak teman-teman. Jadi dengan tujuan kita melakukan pemangkasan itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman ya. Jadi itu tujuan dari kita melakukan pruning teman-teman. Nah, pruning itu juga merupakan salah satu bagian ya, atau manajemen tanaman sawit yang penting untuk memastikan bahwa tanaman itu tumbuh optimal dan tentu akan berdampak menghasilkan buah yang besar, yang bagus itu teman-teman ya. Nah, di samping itu juga tujuan pruning pada tanaman sawit. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil. Maksud dari meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil itu adalah dimana tujuan dari pemangkasan itu dapat membantu mengoptimalkan pencahayaan. Jadi ketika pelepah itu kita pangkas, kita potong, jadi pencahayaan dan sirkulasi udara itu artinya diterima dengan bagus oleh tanaman. Hal ini mungkin ya tentu sangat berpengaruh pada peningkatan buah ya, sehingga dengan mendapatkan banyak cahaya yang mendukung fotosintesis dan akhirnya meningkatkan hasil tandan buah segar. Nah, tujuan berikutnya yang kedua, mengurangi kompetensi nutrisi dan ruang. Maksudnya di sini adalah dengan memangkas pelepah ya, yang tidak produktif atau tentu seperti nutrisi dan air itu lebih banyak ya diserap oleh tanaman, dan tentu penyerapan nutrisi itu ditujukan kepada buah. Yang ketiga teman-teman, yaitu meningkatkan kesehatan tanaman. Maksudnya di sini adalah dengan pemangkasan juga berfungsi menghilangkan bagian tanaman yang rusak, terinfeksi hama atau terjangkit penyakit
Jadi dengan demikian tanaman sawit dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit atau serangan hama, teman-teman. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu itu adalah mempermudah perawatan dan pemanenan tentunya, teman-teman. Jadi arti dari mempermudah perawatan dan pemanenan ini adalah dengan memangkas pelepah yang tidak perlu atau yang kering, yang sudah mati. Itu pekerjaan dapat lebih mudah melakukan pemeliharaan seperti pembersihan, pemupukan, dan akhirnya memanen buah kelapa sawit tanpa adanya hambatan dari pelepah yang terlalu lebat, teman-teman. Nah, berikutnya fungsi pruning pada sawit. Tentu di sini memiliki fungsi, yaitu dengan kita melakukan pruning, yaitu bisa mengontrol pertumbuhan tanaman. Jadi maksudnya adalah pemangkasan itu yang kita lakukan dapat mengatur bentuk dan ukuran tanaman sawit agar tetap produktif dan berstruktur. Hal ini tentu untuk mencegah tanaman tumbuh terlalu tinggi dan mencegah buah yang terlalu tinggi dengan jarak pelepah ya, sehingga kita dalam melakukan pemanenan itu menjadi gampang. Karena kalau seperti yang punya saya ini kan kita masih menjaga songgo ya, beda kalau sudah terlalu tinggi kita turun buah, turun pelepah, teman-teman. Yang berikutnya adalah di sini tentang meningkatkan efisiensi, teman-teman. Nah, maksud meningkatkan efisiensi di sini berhubungan dengan pemupukan ya. Jadi dengan pemangkasan di sini begitu pemupukan yang kita lakukan jadi lebih efisiensi, sehingga pupuk yang diserap itu tidak terlalu banyak ke pelepahnya, teman-teman, tapi lebih banyak ke buahnya, teman-teman. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yaitu fungsi dari pruning itu adalah mempercepat proses pematangan buah. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kadang-kadang di video sebelumnya itu kan ada saya membuat video bahwa mau panen, ternyata buahnya banyak tidak belum masak, teman-teman. Padahal buahnya itu banyak, tapi tidak tahu timbul ada yang masak, teman-teman. Itu tentu beda dengan trek. Kalau trek kan memang tidak ada buahnya. Nah, jadi dengan melakukan pruning ini, salah satu fungsinya itu adalah mempercepat proses pematangan buah. Jadi dengan memotong daun yang menutupi buah, proses pematangan buah itu menjadi lebih optimal. Ya, tentu karena sinar matahari bisa secara langsung menyinari buah kelapa sawit, sehingga di situ tentu ada proses pematangan buah yang begitu cepat jadinya, teman-teman. Nah, dalam pruning ini juga saya sampaikan bahwa ada beberapa teknik ya. Teknik pruning itu tidak artinya tidak sembarang kita buang. Ada teknik-teknik tertentu yang harus kita perhatikan ya, bahwa pruning pada kelapa sawit umumnya itu dilakukan pada daun-daun yang tua, rusak, atau yang sudah tidak menghasilkan buah, teman-teman, dan serta pelepah yang menghalangi akses ke buah. Nah, pruning ini juga dilakukan adalah ketika usia tanam sawit sudah berbuah dan jarak buah dengan pruning itu sudah terlalu tinggi, teman-teman. Jadi
kalau tanaman yang belum menghasilkan, jangan sekali-sekali teman-teman ya melakukan pruning itu. Kalau menurut saya enggak cocok. Mungkin di video-video teman-teman yang lain tentang membahas sawit itu memang dalam kegiatan pruning ini hanya ditujukan kepada sawit yang sudah berbuah, teman-teman. Jadi secara umum bahwa pruning yang kita lakukan pada tanaman kelapa sawit itu kita harus bisa membaca situasi, teman-teman. Makanya pada video-video saya sebelumnya itu kita sebagai petani sawit harus rajin ke kebun ya. Jadi ketika kita langsung terjun ke lapangan, kita bisa langsung melihat apakah tanaman sawit ini layak untuk di pruning atau tidak. Dan kita harus tahu bahwa di sini maksud pengertian dari pruning itu ada istilahnya songgo 1, songgo 2 atau tanpa songgo ya. Tapi kalau yang saya lakukan di sini adalah songgo 2, teman-teman. Tapi di awal itu saya sampaikan bahwa ketika buah masak itu sudah ada ya, teman-teman. Jadi saya terapkan di songgo 1. Karena apa? Karena buah yang masak itu kan pasti akan dipanen. Makanya ketika melakukan pruning, kalau sudah ada buah di atas pelepah itu sudah masak, saya sisakan lagi 1, teman-teman. Tapi kalau buah itu masih mentah, jadi saya sisakan 2 songgo. Nah, itu yang saya lakukan pada tanaman kelapa sawit. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa setidaknya bisa menjadi referensi teman-teman ketika melakukan suatu kegiatan namanya pruning, teman-teman. Nah, terima kasih ya. Mungkin hanya itu video yang saya sampaikan pada kegiatan pruning hari ini ya. Kalau semua video saya sampaikan mungkin terlalu panjang, jadi ini saya hanya beberapa saya ambil videonya ya. Yang penting maksud dan tujuan dari kegiatan pruning ini kita sama-sama memahami ya. Saya juga menyampaikan bukan berarti saya ini lebih paham, teman-teman. Jadi kita sama-sama berbagi ya, sama-sama apa yang kita ketahui ya, itu yang kita sampaikan. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan lagi kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen, like ya, matur nuwun sekali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak lagi ya. Oke, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.